Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Superpower Awakening the Jisoo Divine Thunder at the Beginning. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Selanjutnya, dirinya akan menggunakan Wind Fire Thunder miliknya untuk menempa pondasi tubuh Su Jingming yang tidak bisa dihancurkan. Berapa banyak yang bisa Su Jingming serap sepenuhnya itu terserah Su Jingming. Segera Yang Zentian mengalirkan energinya ke tubuh Su Jingming, hingga tubuh Su Jingming memiliki tanda merah yang membuat Su Jingming berteriak karena sakitnya. Di samping itu, Senior Liu bertanya kepada Paman Fu, bukankah ini sudah 5 hari? Junior Su Jingming ini sungguh tangguh. Jika membandingkan diri dengan orang lain bisa bikin iris sampai mati. Dirinya dulu hanya bisa bertahan selama 2 hari. Dan itu pun hanya menggunakan Essence Blood dari Fierce Beast tingkat rendah tier 7. Performa Su Jingming benar-benar pantas untuk menggunakan Essence Blood dari Fierce Beast tipe naga tier 8. Terutama dengan ability rank S elemen petir miliknya. Dirinya malah mulai menantikan untuk melihat Thunder Indestructible Body milik Su Jingming. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah suara benturan yang sangat keras terjadi di lantai 2, di mana Su Jingming berlatih. Senior Liu segera berlari menuju lantai 2 dan bertanya-tanya apakah Su Jingming sudah berhasil membentuk pondasi. Saat senior membuka pintu, Senior Liu dikagetkan dengan pemandangan yang ada di depannya. Senior Liu menilai rasa mengancam ini seperti Fierce Beast tingkat atas, cukup membuat orang gemetar. Dan tiba-tiba Su Jingming melompat ke arah Senior Liu dengan niat membunuh. Yang Zentian pun seketika berteriak meminta Su Jingming untuk bangun. Dan seketika gerakan Su Jingming pun terhenti dan kembali ke kesadarannya. Su Jingming pun bertanya kepada Yang Zentian apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Mengapa dirinya merasa ingin menghancurkan sesuatu? Yang Zentian menyebut bahwa Essence Blood dari Thunder Tyrannosaurus kemungkinan mempengaruhi pikiran Su Jingming barusan. Thunder Tyrannosaurus terkenal karena sifat ganasnya. Dan karena tingkat penyerapan serta kecocokan Su Jingming terlalu tinggi. Su Jingming mengalami efek samping ini. Tapi Su Jingming tidak perlu khawatir selama emosi Su Jingming tidak terlalu bergejolak. Su Jingming akan baik-baik saja. Efek sampingnya akan perlahan menghilang seiring meningkatnya kekuatan Su Jingming. Su Jingming pun lega mendengarnya. Dirinya tidak mau dikendalikan oleh emosinya lalu melakukan sesuatu yang dirinya sesali. Yang Zentian pun meminta Su Jingming untuk semangat. Proses pembentukan ini sempurna. Tingkat penyerapan Su Jingming mencapai 98%. Dari lebih 20 murid yang telah mengembangkan Thunder Indestructible Body di bawah bimbingan dirinya. Tingkat penyerapan tertinggi hanya 92%. Su Jingming sudah memecahkan rekor yang bertahan bertahun-tahun. Senior Liu pun juga mengucapkan selamat kepada Su Jingming karena sudah berhasil membentuk pondasi Thunder Indestructible Body. Masa depan Su Jingming di dunia bela diri kini terbuka lebar. Yang Zentian pun mengenalkan Su Jingming kepada seniornya yang bernama Liu Ming, seorang pengguna ability puncak tier 3. Jika Su Jingming punya pertanyaan tentang kultivasi, Su Jingming bisa bertanya kepada Liu Ming. Segera Su Jingming menyapa seniornya. Liu Ming pun mengatakan bahwa dirinya tidak menyiapkan apapun untuk Su Jingming. Jadi dirinya akan mentransfer beberapa kredit sebagai hadiah pertemuan dari dirinya. Dan seketika nilai kredit masuk sebesar 200.
Su Jingming menyebut ini terlalu banyak dalam pikiran Su Jingming. Dirinya tidak menyangka. Hanya untuk hadiah pertemuan dia langsung memberinya 200 koin Grazia. Yang Zentian menyebut bahwa 200 kredit tidak banyak bagi Liu Ming. Seorang senior memang harus menjaga juniornya. Saat Su Jingming punya junior, Su Jingming juga harus menyiapkan hadiah pertemuan untuk mereka. Su Jingming pun mengerti. Lalu Yang Zentian mengatakan bahwa pondasi telah berhasil dibentuk. Setelah 5 hari tanpa makan dan minum, Su Jingming harus pulang dan beristirahat. Yang Zentian meminta Su Jingming untuk kembali besok pagi lagi dan belajar teknik tinju serta teknik tombak bersama Liu Ming. Su Jingming pun mengerti dan mengucapkan terima kasih. Kemudian kembali ke asrama Su Jingming. Saat masuk, Su Jingming pun agak kaget melihat ada orang. Orang ini pun seketika menyapa Su Jingming dan bertanya apakah dia teman sekamarnya. Dan diketahui orang ini adalah Liu Wentao. Su Jingming segera menyapa balik dan menyebutkan namanya. Liu Wentao pun kaget bahwa pria di depannya adalah Su Jingming. Liu Wentao mengetahui bahwa Su Jingming adalah peringkat teratas dari provinsi Jiangnan. Su Jingming bertanya balik apakah Liu Wentao tahu tentang dirinya. Liu Wentao membenarkan hal itu, julukannya adalah Tuan Serba Tahu. Dirinya tahu informasi sebagian besar mahasiswa baru di kelas mereka. Dirinya tidak sengaja mengumpulkan informasi tentang Su Jingming. Tapi kehebohan yang Su Jingming timbulkan terlalu besar. Dirinya cukup banyak mendengarnya. Kuda hitam peringkat teratas dari provinsi Jiangnan. Dirinya tidak menyangka bisa bertemu langsung. Dan ternyata Su Jingming juga teman sekamarnya. Selain itu, apakah Su Jingming dari daerah terpencil Jiangcheng di provinsi Jiangnan? Dan apakah Su Jingming benar-benar baru awaken saat ujian masuk perguruan tinggi? Dan ability Su Jingming sama sekali tidak terlihat seperti rank E. Mendengar semua pertanyaan ini, Su Jingming menilai bahwa teman sekamarnya yang baru ini banyak bicara dan sangat ramah. Jujur saja, dirinya lumayan menyukainya. Bagaimanapun dirinya selalu membenci kesepian, baik di dunia ini maupun di kehidupannya sebelumnya. Di kehidupannya sebelumnya, dirinya tumbuh di panti asuhan dan tidak pernah diadopsi. Dirinya tidak mempunyai rasa memiliki. Saat sekolah masih lumayan karena dirinya punya banyak teman. Masa paling bahagia dan paling dirinya ingat adalah saat kuliah. Setiap hari dirinya bercanda dengan teman sekamarnya dan bermain game bersama. Setelah itu dirinya meraih gelar master dan PhD. Siapa sangka setelah minum terlalu banyak saat pesta kelulusan, dirinya terbangun di dunia ini. Dirinya tidak menyangka setelah transmigrasi dirinya tetap yatim piatu. Tapi dengan teman sekamar seperti ini dirinya tidak akan kesepian lagi. Kemudian Liu Wentao menyebut bahwa dirinya salah satu dari 20 besar provinsi Sichuan dengan ability rank A, pengguna ability tingkat menengah tier 1, dan dirinya memiliki perguruan tinggi taktik. Di masa depan, dirinya akan memimpin jutaan pasukan dan membantai semua First Beast di Blue Star. Su Jingming pun mengerti dirinya tidak akan bicara lebih lama. Dirinya mau pergi ke aula seni bela diri sebentar lagi. Mendengar hal ini, Liu Wentao pun mengatakan bahwa dirinya akan ikut. Dirinya belum pernah ke aula seni bela diri Universitas Modu. Kemudian berpindah ke aula seni bela diri Thunder, cabang Universitas Modu. Liu Wentao pun nampak takjub tempat ini benar-benar ramai. Dan kini banyak orang yang sedang memamerkan kemampuan mereka masing-masing serta pencapaian mereka. Lalu Eva menjelaskan bahwa ini adalah ruang latihan publik mereka di aula utama. Bisa menampung 300 orang berlatih secara bersamaan. Seluruh aula ini juga dilapisi alloy rank C yang dicampur dengan memori metal. Jadi mereka tidak perlu khawatir ability atau teknik tempur akan menyebabkan kerusakan. Tentunya jika dibutuhkan mereka juga bisa memilih ruang latihan pribadi. Su Jingming mengatakan bahwa itu tidak perlu, untuk sekarang tempat ini sudah cukup. Liu Wentao pun nampak sangat bersemangat dengan tempat ini, di mana orang-orang kuat ini sedang adu kekuatan. Suaranya saja makin keras, sedangkan Su Jingming sendiri menilai bahwa Liu Wentao terlihat seperti bukan dirinya sendiri. Lalu Su Jingming pun bertanya kepada Eva untuk apa pilar-pilar ini. Eva menjelaskan bahwa ini adalah papan tantangan kekuatan pukulan mereka. Ada 5 leaderboard, sesuai dengan 5 tier pengguna ability.
Eva pun bertanya apakah mereka berdua ingin mencobanya. Jika masuk 3.000 besar, mereka bisa mendapatkan hadiah 50 kredit. Mendengar hal ini, Liu Wentao pun tertarik dan ingin mencobanya. Dalam pikiran Liu Wentao, hanya ada sekitar 4.000 orang mahasiswa Universitas Modu. Dirinya pasti bisa masuk. Eva pun mengatakan bahwa mereka perlu menggesek ID pelajar di pilar untuk memulai tantangan. Namun untuk tantangan kekuatan pukulan, pengguna ability dan teknik tempur tidak diperbolehkan. Liu Wentao pun kini menggesekkan kartunya dan sistem pun kini mengkonfirmasi ID card milik Liu Wentao dan mempersilahkan Liu Wentao untuk memukulnya. Lalu orang-orang pun kini berkumpul karena mengetahui seseorang hendak mencoba tantangan pilar. Mereka pun tertawa melihatnya dan menyebut jika dilihat dari auranya, dia hanya seorang tingkat menengah tier 1. Sepertinya itu adalah mahasiswa baru dan ini akan menjadi pertunjukan yang menyenangkan. Liu Wentao yang mendengar hal ini menilai bahwa mereka memberikan suara yang keras untuk menantang dirinya. Dengan banyaknya orang yang menonton, dirinya tidak boleh kehilangan muka di sini dan segera Liu Wentao melepaskan pukulannya. Hingga notifikasi menyebut bahwa pukulan Liu Wentao adalah 476 kg. Performa yang sangat bagus. Liu Wentao menilai bahwa setidaknya dirinya tidak malu. Masuk 3.000 besar seharusnya tidak masalah. Namun nyatanya notifikasi menyebut bahwa kekuatan pukulan Liu Wentao berada di luar peringkat 100.000. Liu Wentao pun sangat kaget mengetahui hal ini. Bukankah mahasiswa Universitas Modu hanya sekitar di atas 4.000 orang? Eva menjelaskan bahwa papan ini mencatat skor semua mahasiswa Universitas Modu sejak berdirinya 100 tahun yang lalu. Bukan hanya saat angkatan saat ini. Liu Wentao pun baru mengetahuinya. Pantas semua orang menatap dirinya. Mereka memang menunggu dirinya jadi bahan tertawaan. Orang-orang pun mengatakan bahwa di luar 100.000 itu sangat konyol. Rekor mereka waktu jadi mahasiswa baru saja tidak serendah itu. Dan lihat sekarang wajah bocah itu memerah seperti pantat monyet. Su Jingming pun meminta Liu Wentao untuk tidak memikirkannya. Liu Wentao pengguna elemen spiritual. Kekuatan fisik memang bukan kelebihan Liu Wentao. Liu Wentao pun mengucapkan terima kasih kepada Su Jingming karena menghiburnya. Liu Wentao pun bertanya apakah Su Jingming ingin mencobanya. Dirinya yakin Su Jingming lebih kuat dari dirinya. Su Jingming pun membenarkan hal itu. Dirinya memang ingin menguji dirinya. Liu Wentao pun memberikan semangat kepada Su Jingming. Kehormatan asrama mereka bergantung pada Su Jingming. Lalu saat ini Su Jingming pun sudah menggesek ID pelajarnya dan notifikasi pun mengkonfirmasi ID milik Su Jingming dan mempersilahkannya. Orang-orang yang berada di sekitar pun seketika melihat ke arah pilar karena ada yang ingin menantangnya lagi. Orang-orang yang melihat Su Jingming pun menyebut bahwa yang ini bahkan lebih lemah. Kelihatannya cuma tingkat rendah tier 1. Dan kemungkinan pukulannya mungkin hanya mencapai 400 kg. Namun beberapa orang yang mendengar nama Su Jingming seketika teringat sesuatu karena nama itu terdengar familiar. Lalu Su Jingming sendiri menilai bahwa dirinya sudah maju menjadi pengguna ability tier 1. Dan dirinya juga sudah menempa tubuh selama 5 hari 5 malam saat membentuk pondasinya. Su Jingming pun penasaran level berapakah kekuatan pukulannya. Dan jawaban itu akan dirinya temukan melalui pukulan ini. Dan seketika Su Jingming bersiap lalu melepaskan pukulannya. Setelah pukulan dilepaskan, tak berselang lama notifikasi pun mengatakan bahwa kekuatan tinju adalah 4.589 kg. Ini adalah puncak kekuatan tinju. Su Jingming berhasil memecahkan rekor dan menduduki peringkat pertama. Orang-orang pun seketika heboh dan tidak menduga rekor kekuatan tinju benar-benar dipecahkan. Lebih dari 4.500 kg. Apakah seorang tingkat rendah tier 1 bisa mencapai hal itu? Dengan satu pukulan dia bisa membuat mereka jadi daging cincang. Apakah dia benar-benar mahasiswa baru? Di samping itu, para wanita menyebut bahwa mereka mendengar 1.000 orang di papan peringkat ini semuanya tokoh besar yang memimpin zamannya. Jika demikian, seberapa hebat masa depan orang yang akan menjadi nomor 1 ini? Rekor pilar tinju sudah bertahan lebih dari 10 tahun. Dirinya harus merekam momen bersejarah ini. Kemudian Liu Wentao menyebut Su Jingming benar-benar luar biasa. Mulai sekarang dirinya akan ikut dengan Su Jingming. Su Jingming bilang kemanapun dirinya akan selalu ikut.
Su Jingming pun meminta Liu Wentao untuk tidak melebih-lebihkan ini. Dalam pikiran Su Jingming, hasil ini jauh lebih baik dari yang dirinya duga. Dirinya dan Thunder Tyrannosaurus memang sangat cocok. Efek peningkatannya benar-benar instan. Lalu Eva pun mengucapkan selamat kepada Su Jingming atas pemecahan rekornya. Sebagai hadiah, 400 kredit telah dikirimkan ke akun Su Jingming. Su Jingming pun menyebut ini lumayan. Su Jingming pun bertanya jika dirinya pecahkan rekor lagi nanti, masihkah bisa dapat kredit? Eva pun menyebut bahwa ini hanya berlaku untuk pertama kali Su Jingming pecahkan rekor di level yang sama. Su Jingming bisa menantang pilar lain untuk dapat kredit baru. Su Jingming menilai bahwa pilar lainnya hanya sesuai dengan pengguna ability tier 2 sampai tier 5. Nanti dirinya akan pecahkan semuanya. Lalu saat ini para wanita seketika berdesakan untuk bisa dekat dengan Su Jingming dan menawarkan berbagai macam kegiatan hingga klub. Melihat situasinya, Su Jingming segera mengajak Liu Wentao untuk pergi langsung ke ruang latihan pribadi. Di tempat lain, Liu Ming memberitahu Yang Zentian bahwa Su Jingming menjadi topik panas di forum kampus. Dia memecahkan rekor dengan kekuatan tinju lebih dari 4.500 kg. Su Jingming, kekuatan fisiknya benar-benar gila. Yang Zentian pun merasa heran mengapa Su Jingming malah pergi ke gym tinju untuk memecahkan rekor, bukannya istirahat dengan baik. Dalam pikiran Liu Ming, saat dirinya masih di tingkat bawah tier 1, dengan Thunder Indestructible Body lapisan pertama, tes kekuatan tinjunya hanya lebih dari 3.500 kg. Su Jingming jelas jauh lebih kuat dari dirinya. Di sisi lain, seorang pria yang melihat berita ini terlihat sangat marah kepada Su Jingming, serta tidak menyangka Su Jingming datang ke ibu kota sihir, membuat dirinya kehilangan gelar top scorer Provinsi Jiangnan dan jadi bahan tertawaan seluruh kota Ning'an. Kali ini dirinya harus rebut kembali semua kehormatan yang seharusnya miliknya. Kembali ke situasi Su Jingming. Su Jingming menilai bahwa setelah memiliki Thunder Indestructible Body, dirinya tetap penuh energi meski 5 hari 5 malam tanpa makan atau istirahat. Penampakan tubuh ini membuat pertahanan kulitnya setara dengan alloy grade E. Bagi orang biasa, ini setara dengan kebal pada pedang maupun tombak. Memang pantas disebut sebagai teknik tempur penempaan tubuh rank S. Lalu Liu Wentao memberitahu Su Jingming bahwa berita soal Su Jingming memecahkan rekor sudah meledak di forum kampus. Banyak orang yang berkomentar dan ingin menantang Su Jingming. Su Jingming menyebut bahwa jiwa bertarung mahasiswa Universitas Modu Kota Sihir memang luar biasa. Liu Wentao pun geram melihat hal ini dan meminta Su Jingming membiarkan dirinya yang akan menghancurkan orang-orang yang sok hebat itu untuk Su Jingming. Su Jingming meminta Liu Wentao melupakan hal ini, jangan buang-buang waktunya. Dirinya masih harus pergi ke perpustakaan teknik tempur. Liu Wentao kembali ke asrama saja lebih dulu, lalu berpindah ke perpustakaan teknik tempur. Su Jingming mendengar bahwa perpustakaan teknik tempur dijaga langsung oleh seorang wakil kepala sekolah pengguna super spasial. Dan sepertinya rumor itu benar. Dengan perlindungan seperti ini, bahkan Martial Saint tier 9 tidak bisa merebut harta di dalamnya. Ini memang luar biasa. Segera Su Jingming menggesek kartu ID belajarnya dan masuk melewati penghalang tersebut. Saat di dalam, petugas pun segera menyambut Su Jingming dan mengucapkan selamat datang. Dengan ini, apa ada yang bisa dirinya bantu? Su Jingming pun merasa heran petugas ini sepertinya tahu tentang dirinya. Petugas pun mengatakan bahwa murid dengan otoritas rank S bisa mengakses sebuah teknik tempur di perpustakaan dan pemegang otoritas khusus. Mereka menerima notifikasi begitu Su Jingming menggesek ID pelajarnya. Dalam pikiran petugas ini, otoritas rank S berarti potensinya tidak terbatas. Masa depan minimalnya jadi pengguna ability tingkat Grandmaster. Dirinya harus berteman dengannya. Lalu Su Jingming mengatakan bahwa dirinya ingin lihat teknik tempur elemen petir lantai berapakah itu. Petugas pun menyebut bahwa itu berada di tingkat B ke bawah, ada di ruang baca umum lantai 2 dan 3. Yang lebih berharga bisa dipilih di ruang baca lantai 4. Su Jingming bisa masuk dengan menggesek kartu. Segera petugas mempersilahkan Su Jingming. Kemudian Eva menjelaskan bahwa setelah Su Jingming memilih teknik tempur secara online, mereka akan antar manual rahasia asli pada Su Jingming. Karena manual asli teknik tempur rank B ke atas sangat berharga. Eva pun berharap Su Jingming berhati-hati saat membaliknya. Su Jingming pun meminta Eva menampilkan semua teknik tempur elemen petir rank B ke atas.
Eva pun mengerti dan segera menampilkannya. Su Jingming yang melihat daftar ini tidak menyangka teknik tempur rank double S, bahkan ada yang triple S. Koleksi teknik tempur universitas top memang luar biasa. Apalagi bisa dirinya lihat secara gratis. Namun sayangnya untuk mempelajarinya butuh level dan ability yang lebih tinggi. Saat ini dirinya hanya bisa mempelajari teknik tempur rank A, tipe ofensif, defensif, pergerakan, bantuan, penempaan tubuh. Teknik tempur rank A jumlahnya sangat banyak. Untung dirinya punya guru hebat. Kalau tidak pasti sulit sekali memilih dan untungnya gurunya sudah membuat daftar rekomendasi. Jadi lebih hemat waktu. Dengan cepat Su Jingming memilih sesuai daftar yang ada dan terpilihlah 4 skill. Su Jingming menilai Thunder Spear termasuk tipe serangan jarak jauh, Giant Thunder Spear tipe serangan kuat, Thunder Flash tipe gerakan, dan Thunder Frozen untuk crowd control. Dengan kombinasi 4 teknik tempur ini, ditambah dengan Thunder Indestructible Body, hampir tidak ada celah lagi. Lalu Eva pun mendeteksi bahwa Su Jingming memilih 4 teknik tempur rank A. Rata-rata butuh 6 bulan untuk mempelajari tiap teknik sampai level dasar. Disarankan untuk dipadukan dengan beberapa teknik tempur level rendah. Namun Su Jingming merasa itu tidak perlu, itu saja sudah cukup. Dengan cepat petugas pun datang dan membawakan manual booknya. Su Jingming menilai bahwa teknik tempur rank C dan rank B di pasaran harganya jutaan hingga puluhan juta. Rank A bahkan tak ternilai. 4 buku sekaligus ini sangatlah mewah. Segera Su Jingming mempelajarinya. Su Jingming menilai konsep artistik yang dalam dan auranya. Pantas saja teknik tempur rank A hanya bisa dipelajari dari manual asli. Sesuatu yang tidak mungkin bisa ditiru oleh salinan biasa. Hingga waktu demi waktu kini berlalu, dan pada akhirnya Su Jingming berhasil membaca semuanya. Dan segera Su Jingming membuka panel sistem dan menggunakan 200 ability point untuk mempelajari 4 skill ke tingkat dasar. Su Jingming yang melihat tambahan skill di jendela statusnya sangat senang. Ada begitu banyak teknik tempur. Kira-kira siapa yang akan menjadi orang pertama yang akan merasakan kekuatan penuh dari set teknik tempurnya? Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.